Saya sapa dulu, selamat pagi Mas Rahmat Kusnadi dari majalah Chips Foto Video. Dan sudah ada juga fotografer Mas Rida Kusuma Brata yang juga mewakili lembaga sertifikasi kompetisi fotografi ya, kompetensi fotografi. Selamat pagi. Pagi Mas. Jadi mungkin pertanyaan langsung gitu. Kenapa sih fotografer butuh sertifikasi Mas? Langsung ke saya nih. Langsung ke Mas aja. Ya, jadi saya sendiri dari Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Ya, itu adalah semacam organisasi profesi. Seperti kalau di dokter itu ada Ikatan Dokter Indonesia, di arsitek ada Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, kami sendiri didukung oleh pemerintah Republik Indonesia, ya, digawangi oleh Kemendikbud, berpikir bahwa yang namanya profesi fotografer itu sudah saatnya dimunculkan atau dibuat menjadi lebih dihargai. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melakukan pengujian unjuk kerja. Nah, ini yang saya berpikir banyak sekali salah kaprah ya. Kok kreativitas dibatasi? Padahal tidak. Fotografi kan tidak. seni Mas. Betul sekali. Di profesi yang lain ada pertentangan sama, tetapi bahwa tolong dimengerti bahwa yang disertifikasi itu unjuk kerjanya, bukan pola berpikir kreatif. Sehingga kemudian nggak semua orang bisa mengklaim diri fotografer begitu ya, jika mereka kemudian tidak ada menempuh langkah-langkah dasar. Sudah sejak kapan ada lisensi ini? Kalau APFI sendiri, karena ini difasilitasi oleh pemerintah sebenarnya sudah cukup lama. Tetapi dari badan hukumnya sendiri baru April 2014. Gitu, ini contoh sertifikasinya ya, atau sertifikatnya? Ini sertifikat penguji ya. Jadi pengujinya. Sertifikat penguji. Oh, ini sertifikat dari pengujinya punya sertifikat sendiri ya untuk menguji. Iya, kebetulan begitu dipercaya sebagai penguji. Ada 30 orang kira-kira seluruh Indonesia yang sudah seluruh Indonesia sudah punya lisensi untuk menguji. Oke, dan ini diberikan oleh kementerian ya? Iya, Kemendikbud ya. Itu ada logonya, lalu ada Leskov, ini adalah lembaga sertifikasi kompetensi fotografi. Tadi sempat dibilang bahwa yang dinilai adalah unjuk kerjanya. Mungkin boleh dijelaskan unjuk kerja itu seperti apa? Jadi fotografer itu kan saat ini banyak. Ada dari kalangan hobis, ada juga dari kalangan profesional, tapi dia yang baru mulai. Nah, di sini yang menarik, apa yang membedakan hobis dengan profesional yang sehari-hari cari makan, cari uang dari fotografi. Kalau hobis belum tentu cari uang. Betul. Nah, akhirnya untuk masuk ke ranah profesional, otomatis harus ada pembeda. Kalau kita mau mengemudi harus punya SIM. Nah, license ini, sertifikasi ini yang akan membedakan. Tapi kan dibilang, masa saya foto aja pakai izin lokasi wajar, tapi kalau izin foto gitu. Betul. Nah, ini yang menarik nanti kan kita juga sedang membangun sistem bagaimana nanti masyarakat umum pun akan memahami, oh ternyata untuk memilih fotografi untuk dokumentasi keluarga atau untuk pernikahan, ternyata harus memilih fotografer yang tepat, fotografer yang punya sertifikasi, yang jelas. Yang unjuk kerjanya betul, juga dia unjuk kerjanya gitu. sudah tertata. Jadi sudah lewat SOP gitu ya? SOP-nya ada. Jelas. Tapi kalau kita bicara soal fotografer dengan lisensi, ini sudah mulai banyak disosialisasikan mungkin tahun-tahun 2014 ke 2015 ini ya. Iya. Tanggapannya bagaimana Mas? Dari para fotografer, terutama dari majalah Chips Foto dan Video nih. Mungkin banyak pembaca yang terkaget-kaget juga. Sebetulnya ini masih menjadi kontradiktif. Dalam arti tadi di kalangan hobis, buat apa sih kita perlu sertifikasi? Tapi di kalangan profesional, karena mereka kan akan menyambut ke MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan mudahnya fotografer dari negara-negara tetangga masuk ke Indonesia. Karena di sana sistemnya sudah lebih bagus, mereka sudah punya izin sebagai fotografer profesional, license, sementara di kita belum. Nah, kita akan mempersiapkan daya saing masyarakat fotografi di Indonesia ini, daya saingnya bisa setidaknya regional. Setidaknya regional mereka bisa saya punya sedikit cerita profesional. Tuh, yang berkaitan itu. Waktu kami pelatihan penguji, ketemu dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Salah satu teman Indonesia itu dia berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dia dapat klien motret wedding di negara tetangga. Pada saat dia melintasi border, itu orang customnya nanya, "You fotografer?" "Iya." "Bisa tunjukkan nggak lisensi fotografernya?" Coba. Bahkan orang custom negara tetangga berani nanya karena dia melihat peralatannya. Bener nggak sih ini yang mendatangi fotografer gitu. Akhirnya kawan saya itu bilang, oh saya kerabatnya yang mau nikah, baru bisa lewat.
Jadi negara tetangga pun sudah aware dan sudah memperlakukan cukup lama sebenarnya sertifikasi. Itu sebagai pengakuan juga profesi yang betul. dianut Iya, gitu ya? Iya, betul. Sertifikasi ini menjelaskan gaya fotografi seseorang, ranah fotografi, atau misalkan saya khusus fotografi manusia atau foto makanan. Oh, tidak. Atau Untuk produk, profesi itu tidak. tidak sampai menjelaskan ke sana. Tidak sampai menjelaskan. Jadi apa yang akan, maksudnya sertifikasi bagi mereka yang ingin mungkin menjadikan standar sertifikasi ini sebagai mitra kerja mereka. Betul. Mereka mengharapkan apa nih dari sertifikasi? Apa standar yang saya harapkan dari seseorang yang memegang sertifikasi foto ini, Mas? Saya? Silakan. Oh, saya. Sebagai penguji Mana gimana? bebas Standarnya dong. apa nih? Saling menambahi aja nggak apa-apa. Sesuai dengan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Kerja Nasional Nasional. Indonesia, itu dibagi level. Dari level 3, Sampai level 9. 5, level 6, level 7, level 8, level 9. Kesetaraannya adalah level 3 itu dengan D1, kalau disetarakan dengan pendidikan formal. Oke. Level 5 itu dengan D3, level 6 setara S1, level 7 spesialis, level 8 setara S2, level 9 setara S3. Jadi SKKN ini kan juga dipakai oleh pendidikan formal kan? Betul. Ya. Oleh Memakai acuan yang sama. Kemendikbud. Jadi dengan standar pendidikan yang sama. Iya. Tapi pertanyaan saya nih, kalau tadi dikatakan adalah supaya kita meningkatkan daya saing, berarti ini adalah opsional, boleh diambil boleh enggak? Atau nanti di Indonesia nih jangan-jangan Diwajibkan, ya. diwajibkan kalau misalnya ada perusahaan atau ada gimana lembaga-lembaga yang ingin menggunakan jasa fotografer, Iya. harus punya lagi. Kalau Opsional menurut- atau wajib? Ini kan jadi pada tahun 2014 yang lalu pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 tentang perindustrian bahwa semua profesi nanti harus memiliki sertifikasi. Makanya kan sekarang kita guru sedang sibuk-sibuknya, di kedokteran juga sama, di hampir semua profesi. Nah sekarang profesi yang ada di ruang lingkup industri kreatif itu juga dibutuhkan. Itu tadi. Jangan sampai kita kecolongan sama teman-teman yang satu profesi dari negara tetangga karena dia sudah lebih maju, sudah memiliki license, dia bisa seenaknya ngambil job di kita. Sementara mungkin- fotografer kita Iya. agak susah karena nggak punya. Mungkin Iya. profesi yang unik ya, SIM-nya saya itu. bilang misalnya, maaf. Tusuk jarum, itu ada sertifikasi profesinya. Akupuntur. Merangkai bunga, ada. Iya. Jadi yang kayaknya kok aneh-aneh gitu ya. Make up, itu ada juga sertifikasinya. Jadi kalau di Indonesia tadi, fotografi ya. nanti akan diwajibkan nggak? Maksud saya adalah berkaitan dengan perusahaan-perusahaan, instansi-instansi. Kalau perusahaan itu menerapkan standar ISO, iya. Mereka Wajib. harus Memilih wajib fotografer yang vendor. Oh, vendor. Semua. Jadi bukan hanya fotografi, tapi vendor yang bersertifikasi. Kalau tidak, mereka begitu ada audit, mereka menyalahi standar ISO Karena yang diberlakukan. standar internasional lagi itu. Ya, Betul. apalagi Lagi ya. ke kementerian juga ya. Iya, Kementerian karena kita juga ada di bawah 3 kementerian, Kemendikbud, Kemenaker, dan Perindustrian dan Perdagangan. Oke. Di samping itu kan ada Badan Sertifikasi Nasional. Nah, pertanyaan dari fotografer pastinya adalah kalau saya perlu sertifikasi, biayanya berapa yang harus saya keluarkan untuk Nah, itu Mas Rida yang mungkin bisa menjawab. entah itu untuk belajarnya Ya. dulu, belajar untuk mencapai tingkatan Ya. tertentu tadi, Ya. dan biaya untuk sertifikasinya sendiri itu berapa, Mas? Oke, jadi sertifikat uji kom namanya, uji kompetensi sertifikasi itu sudah dilaksanakan 3 kali. Pertama di Jambi, kedua di hari yang bersamaan Lampung dan Bandung. Ya, itu sekitar ada 60 peserta. 60 peserta, kelulusannya sedang diproses, artinya diproses itu karena butuh administrasi, kita tektokan ke Mendikbud segala macam, mereka nyetak sertifikat baru dengan logo Garuda gitu ya. Garuda Mas. Garuda Mas Garuda logonya Mas. nih untuk sertifikat yang level 3 ini. Lalu mengenai biayanya, itu memang kita masih dalam tahap evaluasi ya. Range-nya itu kita mulai kemarin dari start 500.000 sampai 1 juta. Tapi belum tahu nih mau ditetapkan berapa nominal persisnya karena Jadi masih bisa kemudian ada lobby-lobby Iya, jika ini iya. kemahalan, bisa Iya. kemudian dikurangi Betul. begitu ya. tapi jangan salah untuk industri yang lain itu ada yang bahkan sampai 3 juta untuk ujian sertifikasinya. Mendapatkan Jadi sertifikasi. Jadi saya pikir untuk fotografi ini masih terjangkau ya kira-kira ya. Karena Mas, untuk yang lain majalah Chips tapi foto dan video terutama ini pasti membuat juga dong informasi bagi fotografer yang ingin mengikuti Iya, betul. sertifikasi kemana? Kita beberapa kali khususnya di edisi bulan September kita mengangkat isu ini karena ini merupakan isu yang menarik buat kalangan audiens kita yang notabene-nya fotografer. Nah, tanggapan dari teman-teman di sosmed juga masih banyak yang bertanya, lebih Iya, banyak yang bertanya. iya, pasti. Seberapa penting nanti atau seberapa berfungsi. Tapi kita akan terus mensosialisasikannya. Salah satunya flow.
bagaimana mereka untuk ikut uji kompetensi ini. Jadi mereka nanti harus terdaftar di Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Habis itu mereka akan ikut ujian di bawah Leskofi, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia. Leskofi itu yang akan mengadakan ujian. Jadi dia akan mengadakan ujian, prosesnya seperti apa, hasilnya dikeluarkan oleh Leskofi juga. Jadi sertifikasi itu dikeluarkan oleh lembaganya Leskofi. Setahun 3 kali. Dan itu internasional? Setahun 3 kali. Diakui internasional kah atau gimana, Mbak? Jadi Standarnya kalau kita... sesuai SKKNI dan yang informasi yang saya dengar terakhir SKKNI Indonesia itu bahkan dicontek oleh negara tetangga. Berarti memang sudah global ya, sudah terakui, teruji begitu. Terima kasih Mas Rida dan juga Mas Rahmat sudah berbagi informasi. Walaupun kita jadi akhirnya kemudian tambah serius kalau melihat profesi-profesi tidak hanya fotografi kan, karena nanti juga hampir seluruh profesi harus memiliki lisensi. Tapi salah satunya bagi Anda fotografer sudah harus mulai nih 1 tahun 3 kali. Terakhir singkat saja, bulan apa yang akan datang? Yang jelas di tahun depan di awal tahun, Januari, awal tahun ya. Pertengahan dan akhir tahun. Harus diikuti. Jadi mungkin kita masih pada tahap akan banyak bertanya lagi, pasti tadi juga dikatakan pasti banyak fotografer di Indonesia yang setelah mendengar ini pun masih justru lebih banyak pertanyaan lagi. Oh kalau begitu ini, kalau begitu saya gimana? Jadi jangan khawatir, ini juga pasti sosialisasi akan berjalan terus. Ikuti aja pokoknya majalah Chips Foto dan Video lah untuk mendapatkan informasi-informasi